Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku salah satu anggota APSAI atau Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia untuk menyampaikan hal mengenai mendidik anak di era digital 4.0 dalam Hari Anak Nasional. Seperti yang kita telah ketahui bahwa anak merupakan manusia kecil yang memiliki banyak potensi yang masih harus dikembangkan. Dalam hal ini, orang tua dan lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh atau apakah berkembang atau tidaknya potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Namun saat ini Indonesia telah memasuki era digital 4.0 di mana salah satu teknologi pintarnya yaitu adalah gadget. Demand gadget bukan hanya melanda orang dewasa tetapi juga melanda remaja dan anak-anak. Berdasarkan hasil penelitian UNICEF bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa 30 juta anak di Indonesia merupakan pengguna aktif gadget. Mereka secara intens menggunakan gadget 5 jam dalam sehari. Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh remaja berusia 15 tahun yang membunuh anak berusia 5 tahun. Dalam hal ini, remaja ini tidak mengaku menyesal, bahkan dia merasa puas atas pembunuhan yang telah dilakukannya. Remaja ini juga mengaku dia terinspirasi dari film-film horor yang telah ditontonnya, yaitu seperti Slenderman dan Chucky. Dalam hal ini tentu kita dapat melihat, menyaring, dan dapat memikirkan serta memberitahukan kepada anak bahwa ada dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget tersebut. Lalu, bagaimana caranya agar anak terdidik dengan baik di era digital 4.0? Pertama dan yang paling utama adalah menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Misalnya, anak Anda menyukai game. Kita harus memberikan pengertian bahwa game itu tidak salah dan juga bukannya tidak diperbolehkan untuk dimainkan, tapi kita juga harus memberitahu bahwa game memiliki dampak buruk. Orang tua harus dapat menegosiasikan waktu kapan anak wajib ibadah, kapan anak harus belajar, dan kapan anak diberi kesempatan untuk bermain gamenya tersebut. Dan yang kedua yaitu orang tua harus mendampingi anak ketika mengakses gadget. Orang tua harus dapat menegosiasikan waktu penggunaan gadget serta media dan saluran yang boleh ditonton oleh anak. Yang ketiga yaitu menyeleksi konten-konten yang diperbolehkan untuk ditonton oleh anak. Orang tua harus mampu memilih konten-konten yang bersifat keluarga, bersifat ramah anak seperti yang terdapat pada aplikasi Play Store seperti YouTube Kids. Dan yang keempat yaitu membuat konten positif dan produktif bersama anak. Dalam hal ini kita dapat mengalihkan penggunaan gadget terhadap anak serta dapat mengurangi penggunaan gadget tersebut. Misalkan anak suka menggambar, kita dapat menggunakan aplikasi Sketchbook atau Paper Draw. Lalu kita bisa mengajarkan anak untuk mengolah data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Atau kita dapat mengajarkan anak untuk mengolah kata dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Dan yang terakhir adalah pentingnya mendengarkan perasaan anak. Saya mengutip dari pernyataan Ibu Eli Risman selaku psikolog anak. Beliau menyatakan bahwa apa yang hilang dari pengasuhan saat ini? Yang hilang dari pengasuhan saat ini adalah kurangnya mendengarkan perasaan anak oleh orang tua. Jika saja orang tua tahu betapa pentingnya perasaan anak perlu didengarkan, maka orang tua setidaknya akan memiliki waktu untuk berdiskusi, ngobrol, atau sekedar mengajak anak bermain agar anak dapat merasa didengarkan perasaannya. Selain itu, Ibu Eli Risman juga mengatakan bahwa hati-hati jangan sampai anak mengalami BLAS, boring, lonely, angry, stress. Boring ini disebabkan karena anak merasa setiap hari kesepian, selalu dititipkan di tempat penitipan anak karena orang tua yang bekerja dari pagi sampai sore, sehingga anak ini merasa
merasa lonely atau sendiri, merasa tidak ada yang menemani walaupun sebenarnya ada pengasuhnya, ada teman-temannya juga. Lalu yang angry membuat anak menjadi marah karena orang tuanya tidak mempunyai waktu bersama anak tersebut, sehingga titik puncak yang paling parah adalah anak mengalami stres, anak mengalami lelah dan capek jiwanya. Semoga saja anak-anak kita kelak tidak akan merasakan hal-hal seperti ini ya. Lalu demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Panas-panas enaknya minum es campur. Di dalam es campur ada biji selasi. Mohon maaf kalau omongan saya ngawur. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.